Ya, ini bentuk build up yang dilakukan oleh Barcelona pada fase attacking yang tak jauh berbeda seperti apa yang ditampilkan oleh Barca saat mengalahkan Valencia. Ya, Barcelona berhasil mengalahkan Athletic Bilbao dengan skor akhir 2-1 dalam lanjutan Liga Spanyol. Gol Barca dicetak oleh Lamine Yamal di menit 24 lalu disamakan oleh Bilbao di menit 42 lewat titik putih penalti dari Oihan Sanchez, dan gol kemenangan Barca dicetak oleh Lewandowski di menit 75. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosannya untuk ingat ke teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Apa yang ditampilkan oleh Barcelona dari sisi veteran permainan kala mengalahkan Bilbao tak jauh berbeda seperti apa yang ditampilkan oleh Barcelona saat mengalahkan Valencia di pertandingan Barca menghadapi Bilbao lagi dan lagi. Ferran Torres yang di atas kertas cenderung bermain di sayap kiri ataupun sisi kelebaran Barcelona. Ia didorong oleh Hansi Flick untuk bermain masuk ke dalam di koridor half space. Ferran masuk ke dalam dibantu oleh Lewandowski, Rafinha yang memiliki intelijensi penjelajahan yang sangat amat tinggi di pertandingan ini, dan Lamine Yamal. Jadi pada fase penyerangan Barca ada 4 pemain yang sangat narrow, yang sangat rapat teman-teman, dan 4 pemain dari Barca ini akan dihadapi dengan 4 pemain belakang yang dimiliki oleh Bilbao. Jadi 4 versus 4. Ketika kita bicara sama jumlah, maka di situ niatan pelatih bagaimana mencoba menginisiasi kemampuan individu masing-masing pemain. Nggak sampai di situ saja. Ketika Barcelona, Hansi Flick sadar 4 versus 4 terjadi di lini pertahanan Bilbao, peran Ferran Torres ini pun berupaya untuk mengikat fullback terluar yang dimiliki oleh Bilbao, nomor punggung 15, fullback kanan ya teman-teman, yang bernama Liquiwe. Ketika Ferran Torres berhasil mengikat fullback kanan dari Bilbao, disitulah pelan-pelan Balde, fullback kiri Barcelona, melakukan overlap naik ke depan. Nah, ketika Balde naik ke depan, artinya Barcelona menambahkan 1 orang. Ada 5 pemain pada fase attacking. Ada Balde, ada Ferran Torres, ada Lewandowski, ada Rafinha, ada Lamine Yamal menghadapi 4 pemain dari Bilbao. Nah, struktur defensif Bilbao ketika bertahan pakai skema 4-4-2 dengan 5 pemain pada fase attacking. Ya, tentu kelebaran maksimal permainan sayap kiri, sayap kanan coba diupayakan oleh pemain-pemain Barcelona, dan itu tereksekusi ya dengan rapi di atas lapangan. Memang perlu diperbaiki itu bagaimana finishing touch ataupun decision making, ataupun ada kesempatan di depan gawang untuk lebih yang namanya klinis teman-teman. Ya, kesempatan pemain-pemain muda yang diberikan oleh Hansi Flick untuk bermain bersama Barcelona memang patut kita berikan apresiasi. Seperti yang sudah kita singgung saat Barca berhasil mengalahkan Valencia, di situasi sekarang ini Barcelona bersama Hansi Flick ya beresiko tinggi. Resiko tingginya apa? Dengan pemain-pemain muda diturunkan, ya bisa saja memberikan angin segar, bisa saja pemain tersebut menunjukkan penampilan yang sangat amat sensasional. Namun, jika pemain muda tersebut tidak mampu menghadapi tekanan, tidak mampu memberikan kontribusi, malah itu akan menjadi bumerang bagi pasukan Hansi Flick. Nah, kalau kita bicara untuk di beberapa pertandingan yang sudah dilakoni oleh Hansi Flick di La Liga, teman-teman, pemain muda ini bisa memberikan kepercayaan yang diberikan oleh Hansi Flick. Nah, salah satu pemain yang memiliki peran yang sangat amat krusial tentunya Bernal, nomor 28. Aku nggak mau mengatakan Bernal dan next Sergio Busquets dan next pemain-pemain lainnya teman-teman. Tetapi bagaimana Bernal untuk bisa memahami filosofi permainan, identitas Barcelona bermain di ruang-ruang sempit sangat patut diapresiasi teman-teman. Sehingga ketika Bernal pada fase attacking yang dilakukan Barcelona, sering dia sebagai single pivot teman-teman, bisa membantu menjembatani antara pemain belakang Barcelona, tengah sampai dengan ke depan. Nah, dengan usia 17 tahun kurang lebih teman-teman yang dimiliki oleh Bernal, dengan sikap dan visi misinya itu sangat amat luar biasa untuk seusia dia teman-teman. Tetapi ya kalau kita bicara pemain muda, penting yang namanya konsistensi. Nah, di beberapa pertandingan terakhir, kita bukan bicara Bernal saja, pemain-pemain muda Barcelona ya dipuja-puji, diberi acungan jempol teman-teman. Tetapi bagaimana pemain-pemain muda ini bisa sampai dengan penghujung ya
konsisten menampilkan permainan yang oke. Kalau kita bicara apa sih kelemahan yang masih dimiliki oleh Barcelona, menurut aku teman-teman, khususnya masih dari sisi defensif. Ketika transisi ya dilakukan oleh lawan, kadang jarak antara pemain tengah ke belakang itu masih ada renggang-renggang, ataupun struktur defensif yang dimiliki oleh Barcelona nggak rapat padu padat, ada celah muncul di situ, coba diekspos. Nah, keunggulan lain yang dimiliki oleh Barcelona bagaimana pressing yang dilakukan oleh Barcelona di babak kedua. Pressing Barcelona sangat intens teman-teman, dan menyulitkan pemain Bilbao pun untuk bisa mengembangkan yang namanya permainan. Ya, kita lihat dulu menggunakan grafis tactical. Di atas kertas Barcelona gunakan pola 1-4-2-3-1, di belakang ada Stegen, 4 back Balde, Inigo, Kubarasi, dan Koundé. Kemudian double pivot ada Pedri, Bernal, sayap kanan ada Lamine Yamal, sayap kiri ada Ferran Torres, kemudian Lewandowski disupporting oleh Rafinha. Bilbao di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1, namun secara defensif mereka akan mengubah pola menjadi 1-4-4-2. Nah, Ferran Torres cenderung akan bermain di koridor half space, lebih dalam permainannya. Ya, walaupun ada beberapa kali Ferran Torres juga melebar, namun secara kontinuitas sifat permainan ia cenderung bermain lebih ke dalam. Kemudian Lewandowski, Rafinha, dan Lamine Yamal teman-teman. Nah, jadi pada fase taking yang dilakukan oleh Barcelona, Barca menciptakan yang namanya 4 pemain ya di lini depan, dan menghadapi 4 pemain belakang yang dimiliki oleh Bilbao. Dan ketika Ferran Torres ditugaskan untuk masuk bermain di dalam, ia berupaya untuk bisa mengikat nih Leque. Nah, ketika Ferran mengikat Leque, Balde naik menjaga sisi kelebaran Barcelona, dan Koundé spread out juga melebar teman-teman. Nah, disinilah tercipta yang namanya 5 pemain Barcelona, 1, 2, 3, 4, 5. Ketika unggul orang Barcelona, seperti yang sudah kita ulas berkali-kali teman-teman di episode-episode taktikal yang dimiliki oleh Barcelona, ya kombinasi akan mudah untuk dilakukan. Fullback kanan dari Bilbao ini ya cenderung agak kesulitan ya untuk bisa mengantisipasi gerakan-gerakan yang dimiliki oleh striker Barcelona. Bukan hanya Ferran Torres berada di sini, kadang Ferran Torres masuk ke tengah, Lewandowski coba mengikat fullback yang dimiliki oleh Bilbao dengan upaya ya memanfaatkan sisi kelebaran tadi teman-teman. Nah, selanjutnya Pedri ini pun ya di atas kertas ya ditugaskan untuk sebagai double pivot, tetapi ketika Barcelona melakukan fase taking, ia pun bergerak lebih ke depan. Bernal jadinya seorang diri. Nah, Pedri, Bernal akan disupport juga oleh Rafinha. Rafinha naik turun melebar ke kanan, ke kiri, dan lain sebagainya teman-teman. Sangat amat eksplosif. Nah, ketika tanpa bola tadi sudah kita sebut, Bilbao gunakan shape 4-4-2. Secara superioritas di sektor tengah bagi Barcelona unggul orang. Pedri, Bernal, Rafinha menghadapi 2 pemain yang dimiliki oleh Bilbao. Sehingga acap kali ketika Bernal menguasai bola, Prados akan menekan. Disinilah peran dari Rafinha untuk mengambil bola ataupun menciptakan ruang. Nah, tinggal bagaimana how to-nya Barcelona untuk bisa menciptakan ataupun memberikan passing ke sini. Nah, untungnya Bernal yang sebagai penjembatan antara lini belakang, lini tengah sampai lini depan memahami hal tersebut, konsep tersebut. Dia pun tenang. Di salah satu case Bernal memberikan passing ke Pedri ataupun Pedri memberikan passing ke Bernal. Bernal tahu nih ada ruang kosong, ia beri ke pemain Barcelona di koridor half space, kemudian mensirkulasikan bola ke depan. Bukan hanya Rafinha yang membantu akhirnya Barcelona unggul orang di sektor tengah teman-teman. Di lini depan yang dimiliki oleh Barcelona lewat Lewandowski ataupun Ferran Torres yang masuk ke tengah teman-teman, mencoba menciptakan ya opsi passing bagi Barcelona. Tapi ya itu tadi nggak secara koheren yang memberikan kekuatan yang bertenaga ketika Barcelona bermain ataupun melakukan penyerangan dari sektor tengah. Cenderung lewat permainan flank kiri ataupun sayap kiri ataupun sayap kanan, lebih menunjukkan karakteristik permainan dimiliki oleh Barcelona dalam upaya memanfaatkan yang namanya unggul orang tadi. Contoh misalnya di gol kedua, kalau gol pertama dari Barcelona Fior itu skill ataupun kemampuan yang dimiliki oleh yang namanya Lamine Yamal, memiliki visi yang jelas teman-teman. Di gol kedua di situ bagaimana pemain-pemain Barcelona mengikat ya area
kanan yang dimiliki oleh Bilbao untuk mengikuti posisi dari Rafinha ataupun pemain Barcelona yang berada di sektor kiri permainan Barcelona ataupun kanan permainan Bilbao. Ketika pemain dari Bilbao terikat, muncullah ruang. Nah, kenapa bisa muncul ruang? Karena Barcelona tadi unggul orang pada fase attacking. Secara defensif, unbalanced, tidak seimbang pemain-pemain Bilbao. Dan bisa dikonversi oleh pemain Barcelona untuk bisa memberikan passing ke posisinya Lewandowski dan tercipta gol. Ya, well done apa yang dilakukan oleh Barcelona di pertandingan menghadapi Valencia. Ada sedikit trouble, ketidakseimbangan teman-teman, secara intensitas mengalami penurunan, tetapi menghadapi Bilbao ini pelan-pelan bisa stabil lah ya, walaupun ada di beberapa elemen Barcelona mengalami yang namanya penurunan intensitas. Dan yang terpenting, bagaimana ketika Hansi Flick ini saat memberi kesempatan pemain muda, dan pemain muda itu pun paham nih akan instruksi, akan sistem yang dimainkan oleh Hansi Flick. Nah, jadi ini salah satu hal yang menarik teman-teman, di saat sistemnya Hansi Flick bisa diperankan, bisa dimengerti oleh pemain muda. Berbeda kalau kita bicara Xavi, walaupun ini masih beberapa pertandingan dilakoni oleh Hansi Flick, aku pun masih menanti bagaimana varian lain yang dimiliki oleh Hansi Flick teman-teman soal tactical. Kalau Xavi kan harus pemain-pemain yang berkualitas. Nah, jika tidak ada pemain berkualitas, sekarang drop nih permainan dari Xavi Hernandez teman-teman. Ya, kita lihatlah di next match selanjutnya bagaimana akselerasi yang dilakukan oleh Barcelona teman-teman. Ada kalanya tentu ketika ini diulang-ulangi oleh Hansi Flick pasti akan dibaca, akan dipahami oleh lawan. Ya, karena ini Hansi Flick pelatih baru di Barcelona, ya gambaran untuk bisa mengantisipasi apa yang dilakukan oleh Hansi Flick pasti perlu namanya repetisi ataupun pembelajaran lebih lanjut yang dilakukan oleh pelatih lawan teman-teman. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman. Semoga bermanfaat. Ya, ada salah satu key point tentunya secara defensif ya. Struktur bertahan yang dimiliki oleh Bilbao kan 4-4-2, Valencia pun 4-4-2. Nah, 4-4-2 yang dimiliki oleh Bilbao ini cenderung mereka keluar, mereka tertarik ke area-area sayap. Contoh seperti proses gol kedua. Ini kan udah kita ulas bagaimana pelatih dari Valencia menerapkan, menginstruksikan defensif yang gampang, yang ringan kala menghadapi Barcelona kemarin. Aku harap teman-teman tonton. Nah, di pertandingan ini sering sekali di struktur 4-4-2 yang dimiliki oleh Bilbao itu nggak compact. Ketika bermain dari sisi kelebaran sebelah kiri itu tertarik, akhirnya rengganglah defensif ataupun pertahanan dimiliki oleh Bilbao yang bisa diekspos oleh Barca. Sebaliknya juga ketika bola itu digeser ke permainan sebelah kanan Barca, tertariklah strike permainan pertahanan yang dibentuk oleh Bilbao. Mungkin sampai sini aja, kita lihat di match selanjutnya. Dan individu-individu yang dimiliki oleh Barcelona, Rafinha ini gokil sih, dipuji habis oleh Hansi Flick bagaimana kemampuannya. Lamine Yamal oke, Koundé apalagi teman-teman, defensifnya berhasil mengangkang yang namanya Nico Williams. Ya, mungkin sampai sini aja, bye.